Halo Kitaler, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin ngomongin mengenai jari-jari dan grip. Kebetulan di sini ada Anton dan Dito. Di Anton yang di video beberapa waktu yang lalu, Anton adalah tamu di grup ini. Jadi dia baru pertama kali main di grup ini. Setelah game pertama ini mungkin game kedua atau ketiga. Jadi yang pertama kan aku masih nggak tahu ya Anton itu mainnya kayak apa. Dan di sini aku masih lawan Anton. Anton ditemani oleh Dito dan aku sama Handoko. Kalau aku lihat Anton nih main Voles-nya itu kan bagus ya. Sebenarnya aku juga bisa main pakai Voles kayak gitu. Cuman apa ya mungkin udah kebiasaan nggak pakai tapi soalnya kalau main Voles terus juga capek sih ini apa Volesnya tapi eh, mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat kalian yang memang pingin pukulannya lebih powerful atau lebih kuat itu biasanya dibantu oleh Voles. Kalau mau latihan pakai beban atau mungkin pakai raket beban untuk ngelatih volesnya itu bagus sih. Cuman aku apa ya? Aku kalau main lebih mentingin kayak kepresisian dan naruh-naruh bola. Jadi kayak kontrol aja daripada main kayak power. Walaupun sebenarnya baik kalau kita bisa menguasai kontrol dan power. Jadi nggak ada salahnya kita itu main pakai voles. Mungkin kalian nggak tahu ya voles itu apa. Dari tadi ngomong voles. Ya voles itu raise atau pergelangan tangan. Mungkin apa ya? Ada yang ngomong poles, ada yang ngomong voles, ada yang ngomong apa poros. Ada yang ngomong poros juga. Itu pokoknya pakai pergelangan tangan. Mungkin kalian pernah ada orang yang ngajarin kalau pukulan di badminton tuh banyak pakai pergelangan tangan atau pakai volley. Nah, salah satunya waktu aku nemui apa, lagi chatting sama ada coach atau pelatih olahraga, guru olahraga di salah satu sekolah di Malang. Dia bilang kalau badminton tuh banyak pakai poles. Nah, aku nggak tahu dia itu mainnya badminton kayak apa ya. Yang aku tahu dia bisa renang dan dia bisa basket. Tapi kalau badminton aku nggak pernah lihat dia main. Tapi pernah lihat dia ngajar. Dan ngajarnya kan ya eh, anak-anak SMA yang masih pelajaran gitu. Jadi cuma diajarin ngelob aja. Dan aku rasa eh, cuman diayun gitu aja, cuman nggak ngajarin kalau pakai polos. Tapi kok waktu omong-omong sama aku kok katanya pakai polos ya mungkin diajarinya kayak gitu ya. Soalnya dia kan sekolah ini kayaknya sekolah pendidikan jasmani ya sekarang ini kan lagi musim ada beberapa temanku yang habis lulus SMA terus ngelanjutin kuliah itu pakai jurusan pendidikan jasmani. Nggak tahu zaman dulu itu ada atau enggak ya, tapi sekarang lebih kayak dijuruskan ke bakal jadi coach atau jadi guru olahraga gitu. Sementara bayanganku dulu sebelumnya kalau mau jadi guru olahraga atau coach gitu harusnya nggak usah sekolah, cuman dia rajin olahraga atau berprestasi di bidang olahraga itu udah bisa gitu. Soalnya guru olahraga aku dulu waktu SMA mantan atlet pencak silat dan udah kayak level nasional sih dulu. Cuman murid-muridnya nggak diajarin pencak silat, cuma diajari volley, basket, sama lari-lari. Oke, nyambung lagi ke main voles ya.
Kalian merasa perlu nggak sih kalau kita main badminton tuh menggunakan volley? Ya akhir-akhir ini aku mengamati sendiri ya. Kalau mengamati diriku sendiri. Jadi pukulan badminton yang aku tahu itu nggak boleh digegem dulu raketnya. Jadi nggak boleh keras-keras gegemnya, tapi waktu mukul baru ditangkap atau dikencengin gripnya buat mukul. Jadi pertamanya relax terus dipukulkan gitu. Lalu yang kedua, ini baru-baru ini aku ngamati aku sendiri kalau servis. Kalau servis itu aku pakai cara yang pertama itu, jadi pegangannya loose. Terus waktu mukul ya karena kita servis pendek itu harusnya kan memang kayak soft gitu ya. Itu biasanya aku banyak nanggung kalau pakai pegangan yang soft kayak gitu. Walaupun udah mau latihan berapa kali pun masih banyak nanggungnya, tapi akhir-akhir ini kalau aku inget, soalnya aku lihat kayak Seo Sung Jae itu raketnya itu bisa kayak dikunci di deketnya volley. Jadi kayak kaku banget gitu. Terus aku nyoba, ternyata memang pakai kayak eh, jadi raketnya itu kaku sama jadi satu sama tangan itu lebih bisa tipis sih. Dan aku megangnya jadi lebih kayak aku pegang erat-erat supaya nggak goyah, terus baru dorong buat servis. Itu hasilnya bisa lebih tipis sih daripada yang teknik biasanya yang setauku pernah diajarin sama bosku itu megangnya nggak nggak ini apa powernya itu kayak loose atau enteng gitu. Dan mungkin coachnya dulu mikir ala arek ini arek baru diajari servis yang penting masuk, nggak peduli itu nanggung atau enggak ya. Soalnya dulu nggak ada pemain double yang langsung serobot bola sebelum sampai ngelewati garis T, itu nggak ada. Cuman sekarang kan memang dilatih harus tipis soalnya banyak orang yang nyerobot dari lawan tuh langsung nyerobot. Nah itu jadi ada perbedaan ya antara kita itu mau main kaku atau mau main yang lemes. Dan kalau kalian lihat atau amati pukulannya Anton, dia itu kalau menggunakan volley-nya bisa keras. Cuman masalahnya kalau kita pakai volley aja, jadi dan ini nggak terlalu peduli dengan siku atau posisi siku dan gerakan sikunya itu nggak terlalu dipedulikan. Itu apa ya sering kayak mencelek atau sering berubah arah sih dari yang kita mau. Jadi menurutku kalau kita main pakai voles, mending kita udah kayak raketnya itu udah bener dulu, arah yang kita mau. Kalau lurus-lurus aja pakai voles tuh bagus, jadi pukulannya bisa keras. Cuman kalau kita mau belok-belokin bola mungkin harus lebih banyak latihannya juga dan nggak cuma pakai voles tapi diikuti pakai uh, gerakan lengan juga dan diakhiri dengan volley jadi itu buat nambah power. Ini menurutku ya karena di channel ini aku bikin kayak diary, jadi ini apa yang aku rasakan sekarang dan yang baru-baru ini aku tahu. Mungkin kalian waktu main nggak pernah ngamati ini ya, pokoknya asal main gitu tapi nggak pernah kayak dicek lagi kenapa ya kok aku gagal. Dan aku ingin cari penyebabnya, kenapa kok pukulan kita itu lemah, kenapa kok pukulan kita itu gagal. Karena aku pikir kalau kita punya metode untuk evaluasi, pasti progresnya atau kemajuan kita pasti lebih cepat daripada cuman banyakin latihan. Oh itu kurang keras tuh kurang latihan. Kamu pakai raket beban atau mungkin nge-gym pakai barbel dan sebagainya. Padahal hal-hal kecilnya nggak diperhatiin. Misalkan posisi jempolmu itu harus lebih maju dari telunjuk. Nah,
Mana ada orang yang ngajarin kayak gitu. Eh, Kemarin tuh aku ada anak baru yang masih belajaran, terus dia minta diajarin smash keras. Terus aku coba ngelop-ngelop dulu ya. Jadi waktu dia ngelop, posisinya tubuhnya juga nggak miring, terus sering timingnya sering luput gitu. Jadi nggak kembali sama sekali, bolanya malah luput, nggak ngenai raket sama sekali. Nah terus aku amati, terus aku bilangin, kamu kalau mau ngambil bodinya atau badannya agak miring dulu, jadi bisa mukul. Nah setelah itu dia lumayan sih, cuman beberapa kali apa memang miss tapi udah berkurang, cuman mukulnya nggak bisa lurus, mungkin ada perlu di adjust lagi, gripnya dia itu ada yang salah. Nah itu kalau aku ngajarin biasanya langsung aku lihat antara telunjuk dan jempolnya. Kalau teman-teman lainnya, temannya dia ngajarin kayak pegang kayak orang salaman. Nah ini yang aku dulu sempat singgung, nggak bener ya, soalnya kalau salaman kan megangnya itu pipih dan agak lebar. Tapi kalau raket kan megangnya kayak tungket, nggak bisa dipegang kayak orang salaman gitu. Jadi harus kita perhatiin juga. Dan aku kalau ngasih kayak tips-tips buat anak-anak yang belajaran tuh, aku ngasih tips yang terbaru yang aku tahu. Kalau dulu aku diajarinnya ya megang kayak buka telapak tangan, terus raketnya ditaruh di uh, dekatnya buku jari situ, terus digenggam. Nah itu mungkin digenggamnya pakai 5 jari gitu. Waktu itu aku diajarin coach, tapi akhir-akhir ini aku merasa itu nggak penting. Yang penting itu cuma jempol sama telunjuk. Jempol sama telunjuk posisimu di mana itu lebih penting. Kamu mau pakai voles atau enggak itu belakangan, tapi telunjuk sama jempolnya posisinya itu harus bisa muter-muter raket dari posisi forehand ke backhand itu pakai jempol sama telunjuk. Sedangkan 3 jari lainnya itu cuma sebagai penopang tambahan aja. Nah, anak yang pingin diajari smash tuh pada akhirnya aku kasih umpan-umpan dan dia nyemesnya masih ngadep depan, nggak ngadep samping. Lalu setelah tampilan dengan aku, waktu lapangannya nganggur, ada temanku lainnya yang juga ngajarin dia untuk ngelop dengan baik ya. Jadi enak loh sebenarnya, datang ke grup kita itu banyak yang ngajarin gitu. Kalau ada yang nggak bisa main, terus diajarin. Gratis ngajarinnya. Dan aku lihat temenku kalau ngajarin beda dengan aku ngajarin. Nah ini tips mungkin buat kalian yang kepingin jadi coach. Aku rasa ya kalau namanya coach pasti udah bisa main ya. Khususnya semua teknik badminton, ngelob, smash dan sebagainya itu udah pasti mereka pelaku. Jadi bisa melakukan dengan baik. Tapi walaupun dia itu pelaku atau bisa melakukan dengan baik, belum tentu bisa mengajar dengan baik. Dan sebaliknya orang yang bisa ngajar belum tentu dia bisa main dengan baik. Tapi kedua orang ini sama-sama bisa melakukan dengan baik. Nah, bingung kan? Jadi pada dasarnya ada 2 orang, dua-dua bisa main dengan baik, tapi yang satu itu nggak bisa ngajarin, yang satu itu bisa ngajarin walaupun mainnya nggak terlalu bagus. Maksudnya bisa melakukan semua teknik dengan baik, tapi waktu main mungkin kalah, tapi bisa ngajar dengan baik. Dan sebaliknya ada orang yang mainnya bagus, menangan, dia bisa melakukan teknik semuanya, tapi nggak bisa ngajar. Nah buat kalian yang kepingin ngajarin temen, itu sebaiknya kalian ngeliatin lebih detail lagi, gripnya dia udah bener atau belum, terus gerakan tubuhnya udah bener atau belum, terus timingnya dia ngambil udah bener apa belum. Kadang-kadang pukulan itu bukan karena volesnya tapi karena timingnya yang salah. Kemarin itu yang minta diajari semen itu ngambilnya waktu lengannya ditekuk terus dia mukul,
pakai poles, jadinya apa ya, nggak terlalu keras, soalnya tangannya atau sikunya itu nggak lurus, walaupun kalau yang benar juga nggak lurus-lurus banget ya, tapi agak ditekuk dikit. Tapi yang kemarin ini anak yang baru belajar itu gerakan ininya, ayunan lengannya itu nggak tepat. Jadi timingnya masih belum, dan itu yang aku waktu dia diajarin temenku, aku yang mengamati dari belakang, langsung aku kasih tahu, sebenarnya kamu pukulannya udah bagus, jadi ya mungkin pukulannya masih bisa dipoles dikit-dikit, tapi aku rasa itu udah benar. Cuman waktu ngambilnya, waktu mukulnya itu loh, itu yang salah. Dan kalau kamu ngambilnya tambah tinggi, tangannya lurus, itu pukulanmu lebih powerful, bisa sampai ke belakang. Dan kalau kamu bolanya tambah rendah, berarti kan kamu perlu power lebih untuk bisa melontarkan bola balik ke daerahnya lawan dengan tinggi sampai ke belakang. Tambah rendah kamu ngambilnya, tambah berat kamu mukulnya. Dan untuk anak belajaran dulu, aku sama coachku nggak dikasih tahu secara detail kayak gitu. Yang penting di, coachnya cuma teriak-teriak lebih keras sampai belakang, pokoknya sampai belakang. Lah, caranya tuh gimana kan nggak tahu. Jadi kalau mau lebih cepat belajar, kalian harus ngamatin kayak gitu-gitu. Atau tanya ke coachnya, aku nggak bisa keras, kenapa? Apa aku perlu pakai poles atau cara polesku salah? Pakai cara pertama atau cara kedua? Terus jaraknya tangan yang megang raket sama body itu deket atau jauh? Kemarin aku juga amati, kalau terlalu jauh ya kamu ngelop susah, nggak ada tenaganya. Tapi kalau deketan juga nggak bisa ya. Jadi itu harus ada kayak kira-kiranya. Oke guys, jadi gitu aja sih video kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.